Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat datang kembali di channel Berkahpedia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membagikan video tentang cara budidaya ikan nila di kolam beton yang paling mudah versi Berkahpedia. Tapi sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan share supaya Anda tidak ketinggalan info-info yang lain. Bukan rahasia lagi jika ikan nila adalah salah satu ikan favorit keluarga Indonesia. Dagingnya yang sangat lezat serta bergizi turut mewarnai hidangan di rumah kita. Banyaknya minat pasar membuat para pebisnis beralih pada budidaya ikan satu ini. Ada yang melakukan budidaya di kolam tanah, ada juga yang membuat kolam terpal, dan ada pula yang memulai usaha budidayanya di kolam tembok atau beton. Cara budidaya ikan nila di kolam tembok inilah yang akan kita pelajari pada kesempatan ini. Salah satu keuntungan dan budidaya ikan nila di kolam beton adalah tempatnya lebih permanen dan higienis sehingga kita tidak mengalami kesulitan dalam membersihkannya. Secara umum, budidaya ikan nila dapat dijalankan dalam 3 sistem pemeliharaan. Di antaranya sistem pemeliharaan ikan nila secara tunggal, campuran, atau bersamaan dengan ternak ayam. Pemeliharaan ikan nila dengan sistem campuran bukan berarti kita memelihara ikan nila yang dicampur dengan ikan jenis lain, apalagi ikan berjenis predator atau kompetitornya. Bagi Anda yang ingin belajar cara budidaya ikan nila di kolam beton, sebaiknya Anda awali dengan sistem pemeliharaan tunggal. Untuk mengetahui lebih lanjut, silahkan pemirsa untuk tonton video ini sampai selesai. Inilah cara budidaya ikan nila di kolam beton yang paling mudah, versi Berkahpedia. Cara budidaya ikan nila di kolam beton tentu berbeda dengan cara budidaya ikan nila di kolam terpal. Berikut adalah tahapan yang harus Anda ketahui. 1. Persiapan kolam. Persiapan kolam untuk budidaya bisa memakan waktu hingga 2 minggu, yang diawali dengan pembuatan kolam tembok atau beton pada lahan budidaya yang telah Anda siapkan. Setelah kolam beton rampung, jangan isi kolam dengan air terlebih dahulu. Biarkan kolam kering dan lakukan proses pengapuran selama beberapa hari. Selepas itu, taburkan pupuk kandang atau kompos ke seluruh permukaan kolam. Diamkan lagi selama beberapa hari sebelum kolam tembok diisi dengan air. Untuk tahap awal ini, pengisian air cukup dengan 20-30 cm dari dasar kolam. Lakukan penyemprotan pestisida dan diamkan air kolam tersebut agar cahaya matahari mulai masuk menembus permukaan air. Tingkatkan volume air menjadi 150 cm. Lalu letakkan daun-daunan seperti daun pisang, daun singkong, atau enceng gondok. Tanaman satu ini memang terkenal dalam dunia budidaya ikan. Keberadaannya bisa membuat suhu di dalam kolam menjadi lebih hangat. Namun, jika keberadaan enceng gondok sudah mengganggu budidaya ikan, maka sebaiknya dikurangi atau dibasmi. Gunakan saja sebagai bahan dasar adalah pupuk kompos. Biarkan kolam tembok atau beton tertutup daun-daunan atau tanaman air selama kurang lebih 1 minggu. Baru setelah itu benih nila dapat ditaburkan. 2. Proses pembenihan. Pastikan benih ikan nila yang Anda taburkan memiliki kualitas yang baik. Ukuran benihnya pun lebih baik dari seragam saja, yaitu antara 8-12 cm dengan kepadatan tebar sekitar 10-15 ekor per meter persegi.
Adapun ciri-ciri benih ikan nila yang bagus adalah ukuran benihnya seragam, kondisi benih sehat dan tidak ada cacat fisik, pergerakan renangnya lincah dan gesit. Lakukan penyebaran benih nila secara bertahap agar ikan tidak mudah stres. Sebelumnya, usahakan benih dimasukkan terlebih dahulu pada baskom yang berisi air kolam. Hal ini tentu bertujuan agar benih ikan nila tersebut bisa beradaptasi dengan lingkungan air barunya. Diamkan benih tersebut selama kurang lebih 30 menit sebelum ditebarkan ke dalam kolam. Selanjutnya, bawa baskom berisi benih nila tersebut ke pinggir kolam. Miringkan hingga benih ikan nila masuk dengan sendirinya ke dalam kolam budidaya. Proses penebaran benih ini sebaiknya dilakukan pada pagi, sore, atau malam hari, karena saat itulah suhu air di dalam kolam sedang stabil. 3. Proses pemeliharaan. Setelah semua benih ikan nila ditebar ke dalam tembok atau beton, langkah selanjutnya adalah pemeliharaan. Proses tersebut terbagi menjadi 3 poin. Pengelolaan air kolam. Agar budidaya ikan nila di kolam beton berhasil, maka kita harus bisa menjaga kualitas air di dalam kolam pemeliharaan. Jika kolam sudah mulai keruh atau menimbulkan bau yang tidak sedap, maka air kolam harus diganti dengan air yang baru, yang lebih bersih dan segar. Caranya yaitu dengan membuang sepertiga bagian air kolam lalu diisi kembali dengan air baru hingga batas normal pada kolam sebelum dilakukan proses pengurasan. Pemberian pakan ikan. Agar hasil panen bisa melimpah dan menguntungkan, berikan pakan yang berkualitas pada budidaya ikan nila. Agar hasil panen bisa melimpah dan menguntungkan, berikan pakan yang berkualitas pada budidaya ikan nila. Pakan yang paling sesuai dengan budidaya nila ini adalah jenis pelet yang mengandung protein 25-30%. Berikan pakan ini setidaknya 3 kali sehari secara teratur di pagi, siang, dan sore hari. Pemberian pakan ini baiknya disesuaikan dengan kebutuhan budidaya, yaitu 3% dari berat tubuh ikan yang ada di kolam pemeliharaan. Cara pengendalian hama dan penyakit. Ikan nila dinilai memiliki daya tahan tubuh lebih kuat daripada jenis ikan lain. Kendati demikian, yang harus tetap mewaspadai munculnya hama serta penyakit, lebih-lebih saat memasuki masa panen. Untuk mencegah munculnya hama serta penyakit, pastikan kebersihan kolam serta volume air di dalamnya selalu terjaga. Jangan berikan pakan yang berlebihan pada ikan, karena sisa pakannya bisa mengendap dan menjadi racun amoniak bagi ikan nila itu sendiri. 4. Masa panen. Masa panen yang ditunggu-tunggu telah tiba. Salah satu keuntungan budidaya ikan nila adalah masa panennya yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Namun umumnya ikan nila bisa dipanen saat berat tubuhnya mencapai 200-300 gram per ekor atau berumur sekitar 4-6 bulan dihitung pada saat mulai pembenihan. Proses panen yang praktis dan cepat bisa dilakukan dengan cara membuka lubang pembuangan air di kolam agar ikan bisa keluar dengan sendirinya dan ikan nila bisa ditangkap dengan mudah. Demikian yang dapat kami sampaikan tentang cara budidaya ikan nila di kolam beton yang paling mudah versi Berkahpedia. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara tekan like, subscribe, dan share supaya Anda tidak ketinggalan info-info yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkahpedia.